اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى، يوم الأكبر، يوم السرور، يوم المغفور. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين، واختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah dan terhaturkan kepada junjungan kita Sayyidil Arab wal Azam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mubarak ini, Al-Fakir Ad-Dhaif mengajak khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah
marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang selalu dirayakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban pun tidak bisa dipisahkan dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan ibadah kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga dengan mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, pelajaran untuk kehidupan kita di masa kini dan kehidupan di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Motivasi untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban, semoga kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu berkurban dan melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah dan berziarah ke makam baginda Rasul Madinatul Munawwarah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar amatlah berat. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka seorang putra yang sangat diidam-idamkannya sejak lama, kelahiran seorang putra yang diberi nama Ismail alaihi wassalam diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan keduanya di daerah lembah yang tandus dan gersang. Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang sangat dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka senantiasa selalu bersyukur kepadamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa lagi menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji dan umroh yang disebut sa'i dari Sofa ke Bukit Marwah. Di tengah kesusahan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Nabi Ismail alaihi wassalam yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar mata air penuh berkah yang sampai sekarang ini masih bisa dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, ialah air Zam-Zam namanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian dan cobaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Lalu ia mendapatkan perintah kembali dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra semata wayangnya, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ketika diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun merasa ragu-ragu.
Lalu ia melakukan perenungan serta berpikir, apakah ini perintah memang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya godaan iblis semata. Peristiwa ini diabadikan dengan nama tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita pun disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan itu, kemudian hilanglah keraguan-raguannya karena Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui dan meyakini bahwa mimpinya benar-benar itu perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah dinamai hari Arafah, yang artinya mengetahui dan meyakini, di mana kita pun juga disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam mimpinya. Dialog antara ayah dan anak ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalamnya aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Bagaimana menurut pandangan dan pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketakdiman dan takrimannya kepada ayahnya, beliau menyambut seruan ayahnya itu dengan kalimat, wahai ayahanda, jikalau itu memang perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah ayah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ayahanda mendapatkan ananda termasuk orang yang sabar dalam menerimanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika penyembelihan telah disepakati, iblis terus membisikkan kepada keduanya agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir iblis yang selalu mengganggunya. Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu kerikil. Peristiwa ini diabadikan dalam ritual haji, yakni melempar jumrah. Proses penyembelihan pun berjalan sangat dramatis. Ketika mata Nabi Ismail alaihissalam ditutup, kedua tangan dan kakinya diikat, penyembelihan dilakukan. Namun pisau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tak mampu menggores kulit leher Nabi Ismail alaihissalam. Dalam situasi seperti itu, Nabi Ismail alaihissalam mengusulkan kepada ayahnya, wahai ayahanda, ini terjadi bukan karena pisau yang ayahanda bawa tidaklah tajam, akan tetapi mungkin kita dalam melaksanakannya perintah Allah Subhanahu wa taala ini kurang ikhlas dan kurang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai ayahanda, bukalah penutup mataku, bukalah pengikat kaki dan tanganku. Marilah kita sambut perintah Allah ini dengan penuh ketabahan, dengan penuh keikhlasan dan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Setelah dibuka penutup mata dan pengikat tangan dan kaki Nabi Ismail alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan kanannya yang menghunus pisau sambil mengucapkan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu Nabi Ismail melanjutkan ucapannya, la ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa mereka berdua ketahui, malaikat Jibril alaihissalam datang dan meneruskan ucapan itu dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd, sambil membawa hewan sembelihan yang besar sebagai pengganti atau penebus Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Bismillahirrahmanirrahim.
wa faidainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin, yang artinya dan kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar dan kami abadikan untuknya Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, dari peristiwa epik inilah kemudian umat Islam disyariatkan untuk senantiasa menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik yang lainnya. Dalam melaksanakan ibadah kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman barang siapa yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban tetapi dia enggan atau tidak mau melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi falyaqrabu musallana." Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berkurban, janganlah mendekati tempat ibadah kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan wasilah dan fadilahnya sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita semua diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah dan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah serta berwukuf di padang Arafah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran untuk pelaksanaan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari semoga pula kita diberikan kemudahan rezeki agar kita dapat melaksanakan ibadah kurban. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yawman nahr ahabba ilallahi min iqraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlabiha wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan." Yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melaksanakan dan melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita berdoa semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semua keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Semoga anak cucu kita semua dijadikan insan-insan yang kamil, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Dan semoga saudara-saudara kita yang kini sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan keselamatan dan kemudahan dalam ibadahnya dan dapat kembali di tanah air kita bersama kita lagi dengan membawa titel haji mabrur dan mabrurah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسابحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا زيارة حرمين اللهم بلغنا زيارة حرمين اللهم بلغنا زيارة حرمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضل وأنت ربنا حق وأنت لم تجعل لذلك أهلا. اللهم يا سر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقضي كل فقر ويا مقوي كل ضعف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بيقي ما يخاف منك ناجنا ممن لا يخاف منك بيقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا ترام ونبنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.